Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari perbankan juga yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu pada waktu right issue-nya ya. Teman-teman mungkin tahu saham ini adalah Bank Amar atau Amar, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya setelah after RI? Harganya terus mengalami koreksi, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru join atau baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan untuk Bank Amar Indonesia atau Amar. Untuk tanggal hari ini, tanggal 18 Maret 2022 mengalami kenaikan ya. 6,6% ke level 420 atau naik 26 poin. Nah, bagaimana potensinya? Untuk secara chart ini potensinya masih ada tanda-tanda untuk dia bergerak uptrend kembali, tetapi perlu confirm apakah dia break dari level 400-nya atau tidak. Sekali lagi ini body candle masih menyentuh level 400, jadi belum bisa dikatakan dia break dari level 400 walaupun penutupannya jauh ya di sekitar 420. Tetapi kalau dilihat dengan posisi volume harian ketika hijau atau ketika dia mengalami kenaikan, volumenya tinggi, ketika dia koreksi itu volumenya rendah. Ini tanggal 17 dia koreksi, volumenya rendah. Kemudian tanggal 18 dia naik dengan volume yang relatif lebih tinggi. Seperti itu. Untuk garis MACD juga mengarah ke atas. Garis EMA juga mulai mengarah ke atas kembali seperti itu. Kita coba cek broker summary selama 1 minggu ini apakah Bank Amar ini ada akumulasi atau tidak ya. Ini saya sudah cekkan untuk Bank Amar tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Maret dengan value net. Kita coba cek di sini. Jelas ada akumulasi yang cukup masif ya oleh YU, DX, MG, ZP, dan PP. Untuk harga rata-ratanya ada yang bahkan di sekitar 370-an DX, 380 sampai dengan tertingginya untuk TP itu di 411 seperti itu. Untuk 5 broker teratas posisi sekarang sudah floating profit ya seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau akumulasinya masih berlanjut dan dia confirm break dari level 400, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke level mana minimal. Untuk resistennya di sekitar 476, 480 itu ada resisten minor di sana. Kemudian kalau bisa break baru di level 500. Itu ada resisten. Tapi sebelum itu untuk Bank Amar sendiri, kalau bisa confirm break di atas 400, level 400 dan body candle tidak menyentuh level psikologis 400, confirm break, maka potensi untuk melanjutkan kenaikan cukup terbuka. Tetapi kalau seandainya gagal bertahan di 400, kemudian mulai profit taking, teman-teman yang 5 broker tertingginya, pembelinya mulai taking profit, maka teman-teman jangan entry dulu, wait and see dulu, tunggu di sekitar EMA 50-nya di sekitar 360-an di sana, atau kalau mau lebih konservatif lagi di sekitar 330, 340 itu bisa. Tetapi sekali lagi kalau ada akumulasi volumenya cukup tinggi, kemungkinan besar sih dia akan break. Tapi pertanyaannya, kalau teman-teman buy di area 400 kemudian yang broker 5 pembeli
yang besar, mulai taking profit, teman-teman baru entry sekarang, nanti teman-teman akan beli di pucuk. Seperti itu. Jadi wait and see dulu, confirm break ada akumulasi, teman-teman entry. Tapi kalau dia gagal break mulai distribusi, tinggalin dulu, tunggu di daerah bawah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya saya punya Bank Amar di atas, di daerah atas 500-an. Kemudian waktu RI saya tebus. Di harga 173 saya tebus. Sekarang saya mau jual, harga AVG price-nya mungkin di sekitar 300-400-an. 300-an lah, katakanlah di 300-an. Bagaimana? Kalau saya pribadi selama di atas level 400 atau minimal di atas EMA 50 bisa di hold. Karena dia bisa running. Profitnya bisa running. Kalau dia mau naik, dia mengalami kenaikan, teman-teman juga profit. Seperti itu. Dan pasang trading stop. Jadi teman-teman batasi kerugiannya. Seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kalau beli di 500-an, kemudian RI-nya tidak ditebus, padahal RI-nya itu di 173, bagaimana? Seperti itu. Kalau teman-teman tebus, untuk harga sekarang sudah floating profit pasti. Karena kenapa? Tebusnya di 173, kemudian harga sekarang per sekarang anggap aja 400. Teman-teman sudah BEP akan lebih 2 kali profitnya. Seperti itu. Itu untuk Bank Amar. Nah, yang case tadi, kalau punya di daerah atas, kemudian saya nggak tebus RI-nya, bagaimana? So far so good, so far tunggu aja. Kemungkinan kalau di 500-an bisa sampai kalau akumulasinya masih berlanjut. Tapi kalau tidak ada akumulasi atau perkembangannya dia menunjukkan gejala atau tanda-tanda koreksi lebih dalam, teman-teman bisa cut loss dulu, tada di bawah, antri di bawah, seperti itu. Oke, sekian untuk analisa Bank Amar Indonesia atau Amar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan analisa saham berikutnya.